Perkenalkan, saya Ihsan Jihdan. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah. Nomor mahasiswa saya yakni 2021-01. Saya merupakan peserta dari mata kuliah Metode Komunikasi Politik tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai analisis naratif, analisis framing, dan analisis semiotik. Yang pertama, analisis naratif. Menurut Webster dan Metropolis, jelaskan bahwa naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan seseorang dengan mengacu pada cerita atau suatu narasi yang dilakukan ataupun tuturkan di dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Cerita tulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau secara langsung pelaku melalui wawancara. Unsur pokok yang ada di setiap bentuk naratif dalam sastra plot atau alur cerita yang meliputi being atau awal, ide atau tengah, dan ending. Selain itu, ada pendekatan dalam analisis naratif yakni pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up. Membuat perbedaan asumsi tentang organisasi makna kognitif. Yang pertama, jenis penelitian naratif. Ada beberapa jenis penelitian naratif menurut Polkinghorne tahun 1990. Ada dua pendekatan yang bisa diambil, yakni pendekatan analisis naratif dan analisis narasi. Dari kedua pendekatan tersebut, keduanya menekankan berbagai bentuk yang dapat dipraktekkan penelitian naratif, semisal autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat personal, konten, etnobiografi, dan etnografi. Yang kedua, karakteristik narasi. Ada beberapa syarat dasar narasi, yakni pertama, adanya rangkaian peristiwa. Sebuah narasi terdiri atas lebih dari dua peristiwa, di mana peristiwa satu dan peristiwa lainnya dirangkai. Kedua, rangkaian atau sekuensial. Peristiwa tersebut tidaklah random atau acak, tetapi melalui logika tersebut, urutan atau sebab akibat tertentu, sehingga dua peristiwa berkaitan secara logis. Nah, narasi bukanlah memindahkan peristiwa ke dalam sebuah teks cerita. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang analisis framing. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas atau peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja yang dibingkai oleh. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Contoh hasilnya yaitu pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis jurnalistik, menandakan bagaimana peristiwa dipanai dan ditampilkan. Kalau tidak memaknai, atau kalau kita tidak memakai analisis framing, yang kita lakukan pertama adalah bagaimana Republika, Kompas, Suara Karya bingkai kasus. Contohnya, tentang bagaimana realitas atau peristiwa di Timur dikonstruksikan
dalam pemberitaan. Sikap mendukung, positif dan negatif hanyalah efek yang dibingkai untuk dikembangkan oleh para media. Kalau kita perhatikan, ada bingkai yang berbeda antara Kompas dan Republik dalam memahami dan mengkonstruksikan peristiwa di Timur. Peristiwanya yang sama, tapi memaknainya konsepnya berbeda. Yang pertama, konsep atau aspek dalam analisis framing. Ada dua aspek dalam analisis framing. Penjelasan yang pertama, yakni bagaimana membentuk fakta atau sebuah realitas. Dalam proses ini, didasarkan pada suatu asumsi, seorang wartawan tidak hanya melihat peristiwa tanpa adanya sebuah perspektif. Penjelasan yang kedua, yakni menuliskan sebuah pada fakta. Pada proses ini berhubungan bagaimana fakta pas dan cocok untuk disajikan kepada halayak ataupun tidak. Dan disitulah bagaimana fakta yang sudah kita pilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat. Kita ambil dari pandangan Enma mengenai bagaimana framing bekerja dalam berita dapat diinterpretasikan bahwa berita sejatinya mengandungi kerangka kerja framing dalam 4 level, yaitu identifikasi masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan masalah. Keempat strategi framing ini selalu melekat dalam berita serta memberikan kerangka berpikir pembaca dalam pembaca berita untuk memahami suatu isu yang diberikan. Contohnya adalah kasus bom Bali pada 2002. Kalian pada ingat penelitian yang dilakukan oleh Fredrik Sandberg si 2002 dalam menggunakan metode analisis framing menemukan peristiwa tunggal bom Bali tahun 2002 dimaknai secara berbeda-beda oleh majalah Sabili dan Tim. Sabili menyatakan bahwa bom Bali ini adalah kerjaan Amerika Serikat yang sengaja meledakkan bom untuk mengobok-obok Indonesia dan memberangus pergerakan Islam. Sementara itu, majalah Tempo memaknai bahwa bom Bali ini adalah ulah dari teroris Jamaah Islamiyah yang sengaja meledakkan Pedis Club dan Syarikat. Yang kedua, framing menurut para tokoh. Dalam buku ini, Kaufman menjelaskan bahwa frame sebenarnya sesuatu yang dipelajari dan dapat digunakan dalam keseharian manusia, bahkan mendasari tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam mempelajari frame yang ada di dalam suatu masyarakat akan memandu seorang untuk bersosialisasi dan menyatu dengan masyarakat tersebut. Tetapi para peminat analisis framing sepakat bahwa yang paling berjasa, produktif, dan konsisten dalam pengembangan konsep framing adalah William Gambson tahun 1989. Dalam pengembangan konsep framing, Gambson menyatakan bahwa framing lazimnya sering digunakan dalam situasi wacana atau wawancara publik berlangsung yang dimana strategi framing ini dibuat oleh pihak atau orang yang ingin mendominasi pemikiran dan gagasan ke atas pihak lain. Gambson menemukan fakta bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam pergerakan sosial tergantung bagaimana mereka memenangkan dominasi framing mereka dibandingkan dengan pihak lain. Menurut Gambson dan Modigliani tahun 1989. Jadi, fenomena tersebut
merupakan strategi framing yang sebenarnya telah berlaku sedari pers dan media muncul di dunia. Media memainkan peranan dalam membentuk realitas yang dipahami oleh konsumen media. Catatan sejarah menorehkan bahwa media di berbagai negara turut memberikan kontribusi yang besar dalam perubahan sosial dan terutama masyarakat dalam memahami apa yang berlaku di sekeliling. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sebuah semiotika. Yang pertama, definisi. Semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Semiotika dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Pertama, tanda sign terdiri dari dua aspek, yaitu penanda dan tanda. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk atau wujud fisik. Tanda biasa berbunyi, gambar, huruf, visual, dan sebagainya. Sedangkan tanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Relasinya antara keduanya bersifat diada-adakan, yang berarti tidak ada realisasi yang sifatnya alamiah antara petanda dan penanda. Namun demikian, relasi yang bersifat diada-adakan terkait oleh konvensi atau struktur. Secara etimologis, Saussure menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang sebagaimana dari kehidupan sosial. Yang kedua, launch atau parole. Launch merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu agar lebih mudah memahami. Launch bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu bahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, parole terkait dengan launch. Relasi antara launch dan parole ini dengan mudah kita jumpai dalam kita sehari-hari yang berkaitan dengan. Contohnya, saat ada orang meninggal di Yogyakarta, keluarga dan warga sekitar akan menandai ujung jalan terdekat dari rumah duka berbendera berwarna putih. Warna putih adalah launch. Tentu saja ukuran bendera tidak sama dan kain berbeda juga. Berbedanya bahan, yang penting warnanya putih. Pilihan ini adalah parole. Menurut Roland Barthes menjelaskan pemikiran Saussure dengan memberi telaah pada interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural. Penggunaannya interaksi antara konveksi dalam teks dengan konveksi yang dialami dan diharapkan adalah penggunaan gagasan Barthes ini dengan tantangan penanda. Oke, kita ambil sebagai contoh adalah sebagai stiker berbentuk buah apel yang tergigit di sebelah kanan yang ditempelkan di motor atau di pada primary signification. Stiker tersebut adalah lambang dari brand Apple dari Macintosh. Namun pada secondary signification, stiker tersebut memiliki makna tentang gengsi sebagai pengguna gawai yang salah. Sistem penanda inilah yang membuat mitos dalam kehidupan manusia. Nah, saya sudah menjelaskan dari ketiga analisis di atas. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat
kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.